Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Amanda dengan NIM C01234008 dari kelas Manajemen F angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan moneter dan perbankan. Pengertian moneter dan perbankan. Moneter berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Sementara itu, perbankan adalah lembaga yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk pinjaman. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi. Hal ini meliputi 4 pilar penting, yaitu pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, peningkatan lapangan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran suatu negara. Nah, peran Bank Sentral. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bertugas mengatur kebijakan seperti pengendalian suku bunga, operasi pasar terbuka, dan penetapan euro wajib minimum. Tujuannya untuk menstabilkan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Teori-teori pendukung kebijakan moneter dan perbankan, yaitu teori kuantitas uang, teori Keynesian, dan teori monetaris. Teori kuantitas uang menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang akan menaikkan harga jika tidak diimbangi output. Nah, teori Keynesian menekankan peran suku bunga dalam memengaruhi permintaan agregat. Teori monetaris menyatakan inflasi terjadi karena pertumbuhan uang beredar yang terlalu tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tingkat bunga. Tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang. Ia menjadi acuan bagi pinjaman dan tabungan, serta menjadi alat untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat bunga, yang pertama inflasi. Semakin tinggi inflasi, maka bunga akan dinaikkan agar daya beli tetap terjaga. Yang kedua, risiko kredit. Peminjam yang dianggap berisiko harus membayar bunga lebih tinggi. Yang ketiga, kebijakan moneter. Bank sentral mengatur suku bunga acuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Yang keempat, kondisi ekonomi dan fiskal. Dalam kondisi resesi, bunga diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Jenis-jenis tingkat bunga. Tingkat bunga bisa tetap atau mengambang, jangka panjang atau jangka pendek. Ada juga bunga sederhana, hanya dihitung dari pokok pinjaman, dan bunga majemuk, hanya dihitung dari pokok dan bunga yang sudah berjalan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pasar uang. Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi keuangan jangka pendek, kurang dari 1 tahun, seperti pinjaman antar bank, surat utang, atau sertifikat deposito. Tujuan utamanya adalah menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Nah, terdapat 3 pelaku utama di pasar uang. Yang pertama, bank sentral sebagai penyedia likuiditas dan regulator. Yang kedua, bank dan lembaga keuangan sebagai pelaku transaksi jual beli instrumen keuangan, dan yang ketiga masyarakat sebagai pengguna akhir dari sistem keuangan, baik sebagai penabung maupun peminjam. Nah, beberapa contoh instrumen yang diperdagangkan di pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga pasar uang (SBPU), call money, commercial paper, instrumen syariah seperti SBIS dan repo syariah. Nah, kemudian peran bank sentral dalam pasar uang, yaitu sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang surplus ke pihak yang membutuhkan dana. Kemudian sebagai pencipta uang melalui pemberian kredit dan efek multiplier dari cadangan yang disimpan di bank sentral. Nah, kemudian sebagai penyedia likuiditas, menjaga kecukupan dana jangka pendek agar sistem pembayaran lancar. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah total uang yang beredar dalam suatu perekonomian, termasuk uang kartal dan uang giral. Dalam ekonomi modern, uang dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu M1, uang kartal ditambah uang giral, dan M2, yaitu M1 ditambah uang kuasi, seperti deposito, tabungan, rekening falas. Nah, penawaran uang tanpa bank. Sistem ini merujuk pada kondisi saat uang beredar tanpa campur tangan bank atau otoritas moneter. Contohnya seperti sistem standar emas dan transaksi digital cryptocurrency. Nah, teori penawaran uang modern. Dalam teori ini, uang dipengaruhi oleh 3 pelaku utama. Yang pertama, bank sentral sebagai otoritas moneter, lembaga keuangan atau bank, dan masyarakat. Nah, teori klasik menjelaskan bahwa perubahan jumlah uang akan berdampak langsung dan proporsional terhadap harga barang. Nah, di dalam teori klasik terdapat 2 teori, yaitu teori kuantitas uang dan teori sisa tunai. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai inflasi.
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Terdapat pendekatan mikroekonomi yang menganalisis inflasi dari sudut perilaku individu dan perusahaan. Pendekatan makroekonomi melihat inflasi sebagai fenomena yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan sifatnya, inflasi rendah kurang dari 10%, menengah 10-30%, berat 30-100%, dan sangat tinggi atau hyperinflasi, lebih dari 100%. Kemudian berdasarkan sebabnya, demand pull inflation akibat permintaan, cost push inflation akibat biaya produksi, dan bottleneck inflation. Kemudian berdasarkan asalnya, inflasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, adapun penyebab inflasi. Nah, yang pertama itu faktor permintaan. Pertambahan jumlah uang beredar menyebabkan peningkatan permintaan. Yang kedua, faktor penawaran. Kenaikan biaya produksi yang mendorong harga naik. Dan yang ketiga, inflasi campuran, kombinasi faktor permintaan dan penawaran. Dan yang keempat, inflasi ekspektasi, yaitu perilaku masyarakat yang bersifat adaptif terhadap perkiraan inflasi masa depan. Inflasi, dampak positifnya itu mendorong pengeluaran dan investasi, mengurangi beban utang tetap, dan memudahkan penyesuaian upah. Adapun dampak negatifnya yaitu menurunkan daya beli, menciptakan ketidakpastian ekonomi, mengurangi nilai tabungan, dan memperluas kesenjangan sosial. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai standar moneter internasional. Standar moneter internasional adalah sistem yang mengatur nilai uang dan hubungan moneter antar negara, bertujuan memfasilitasi perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jenis-jenis standar moneter. Yang pertama itu standar barang. Nilai uang dijamin sama dengan berat emas atau perak. Yang kedua, standar kepercayaan. Nilai uang tidak dijamin dengan berat barang tertentu, melainkan oleh kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Lembaga-lembaga internasional yang mengawasi sistem moneter global, yaitu IMF, World Bank, dan Bank International Settlement. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.